Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kami di Desa Jambon, Temanggung. Di dalam pengabdian ini, tim kami terdiri dari saya sendiri, Ijen Nazarudin, lalu dengan anggota Fitri Wahyuni, dan Pak Ilham Maulana Sa'ud. Di dalam melakukan pengabdian ini kami dibantu oleh tim KKN IT 40 yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mitra UMKM kami adalah Kopi Mak Rijah serta Mr. Farmer, di mana kedua UMKM ini bergerak di bidang perkopian. Ya, dia mengolah bahan bakunya berasal dari kopi karena Jambon ini merupakan salah satu penghasil kopi di daerah Jawa Tengah. Lalu selain melibatkan UMKM, kami melibatkan juga masyarakat setempat, yaitu PKK Desa Jambon. Lokasinya di Desa Jambon. Seperti tadi kami kemukakan bahwa di dalam pengabdian ini kami dibantu oleh tim KKN IT reguler 40. Oke. Kami jelaskan dulu mulai dari latar belakang. Kenapa kami mengambil judul tentang ketahanan UMKM dalam masa pandemi COVID-19 ini? Karena seperti kita ketahui, pandemi COVID ini dampaknya luar biasa bagi dunia, juga bagi Indonesia, dan juga berimbas pada UMKM. Pandemi COVID ini kemudian pemerintah memberlakukan adanya pembatasan kegiatan masyarakat serta social distancing dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Dampaknya akibat dari pandemi ini terjadi pergeseran dan perubahan pola pembelian konsumen, ya, di mana karena konsumen membatasi diri untuk tidak keluar rumah, sehingga biasanya konsumen lebih mengandalkan informasi ketika ingin membeli suatu produk dengan menggunakan digital. Lalu kemudian akibatnya terjadi penurunan di pendapatan UMKM, termasuk UMKM di Jambon, Desa Jambon ini. Nah, permasalahannya setelah kami melakukan survei awal, hal-hal yang dapat atau yang diduga akan menurunkan pendapatan UMKM itu diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusianya yang relatif masih perlu dikembangkan, ya, terutama mereka memiliki permasalahan di bidang pembukuan ketika mereka ingin mengetahui berapa jumlah persediaan. Nah, ini mereka sering mengalami kesukaran karena tidak adanya pembukuan yang baku. Lalu yang kedua, di dalam pemasaran, mereka juga sudah melakukan pemasaran online, tetapi masih sangat sederhana. Lalu kemudian penggunaan digital marketing juga belum optimal, dan pada ibu-ibu PKK Desa Jambon ini belum terbangun budaya kewirausahaan. Oke. Solusinya di sini kami menawarkan kegiatan dan melakukan kegiatan. Yang pertama adalah melakukan pelatihan dan pendampingan tentang tata kelola keuangan, bagaimana menyusun pembukuan sederhana dalam rangka untuk bisa menghitung persediaan barang secara real time, lalu kemudian mengenalkan digital marketing, membangun jiwa kewirausahaan, lalu menginisiasi kerjasama antara ibu-ibu PKK dengan UMKM untuk meningkatkan ketahanan pendapatan keluarga. Metode pelaksanaannya kami lakukan secara offline dan online. Ya. Nah, metode biasanya untuk pelatihan kami lakukan secara online, tetapi mereka bisa di daerahnya sana, di Desa Jambunya bisa
juga mereka online dan offline. Ketika offline, di sini dibantu oleh adik-adik mahasiswa dari tim KKN. Ya, sesuai dengan kegiatannya yang kami tawarkan, yaitu pendampingan pembukuan, lalu pembuatan blog, foto, grafi, video, lalu pendampingan pemotretan foto produk, juga membantu membuat video dokumenter khususnya untuk UMKM. Lalu untuk membangkitkan minat kewirausahaan, untuk ibu-ibu PKK kami memberikan pelatihan dan pendampingan membuat ekoprint serta cindera mata. Kegiatannya kami mulai dari tahun 2020, yaitu pada bulan Desember, dan diakhiri pada Februari 2021. Pada pelatihan pembukuan, ya, mereka cukup antusias ketika ada sesi tanya jawab. Banyak sekali mereka tanyakan terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, lalu kami memberikan beberapa alternatif solusi. Lalu untuk kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi penurunan pendapatan, di sini kami memberikan pendampingan pembuatan blog, foto, video produk, desain, dan optimalisasi media sosial, promosi produk, hingga ke teknis sebagai penjual di e-commerce. Ya. Nah, lalu kemudian tim juga membantu di dalam pemotretan, lalu kemudian mengupdate ya Instagram mereka, WhatsApp, lalu kemudian media online seperti Shopee, Tokopedia. Lalu untuk meningkatkan jangkauan jaringan jaringan produksi, tim dari mahasiswa KKN membantu melakukan pemasaran baik secara online maupun secara offline. Ya. Lalu kemudian untuk ibu-ibu PKK kami memberikan pelatihan. Ya. Begitu juga pembuatan cindera mata untuk UMKM. Nah, dampak pengabdian ini yang cukup penting di dalam hasil pengabdian yang kami lakukan. UMKM sangat terbantu di dalam tata kelola keuangan. Ya, lalu kemudian dari sisi pemasaran, UMKM mendapat wawasan baru, lalu mereka juga mempunyai materi atau konten nanti yang untuk ditampilkan di dalam digital marketing yang sebelumnya mereka sangat terbatas sekali. Lalu kemudian jangkauan pemasaran juga menjadi lebih luas. Tidak hanya di daerah Temanggung saja, tapi mulai meluas sampai ke Jogja. Yang lainnya, di sini ada perbaikan konten dan promosi dengan digital marketing. Lalu bagi ibu-ibu PKK sendiri, ini membuka wawasan kewirausahaan mereka, dan mereka berharap bahwa kegiatan kerajinan ekoprint ini menjadi aktivitas rutin bagi ibu-ibu PKK, sehingga diharapkan nanti menjadi ciri khas dari Desa Jambon. Ini adalah contoh produk foto produk dari UMKM. Lalu kemudian ini adalah gambar-gambar pada saat pelatihan. Nah, kesimpulannya di sini bahwa program pengabdian tentang ketahanan UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari UMKM yang menjadi mitra serta ibu-ibu PKK Desa Jambon. Nah, hasil wawancara dengan mitra, mereka juga mengatakan cukup terbantu, lalu dari program-program yang dilakukan, mereka juga mendapat tambahan wawasan, ya, omset dan jangkauan pemasaran mereka menjadi semakin luas. Terakhir kami ucapkan terima kasih pada LP3M yang mendanai program ini, lalu kemudian kepada mitra kami, UMKM, Mak Rijah dan Mr. Farma, serta ibu-ibu PKK Desa Jambon, sehingga program KKN PPM bisa berjalan lancar. Sekian, terima kasih.